pemaparan dan workshop untuk perihal layouting yang berkaitan dengan kegiatan dari Griffin dan Wanara dan Giku ini juga yang namanya Lingkar Kolektif. Ini adalah salah satu rangkaian acara sebenarnya, salah satu rangkaian acara yang dibuat dalam rangka menunjang acara utamanya, yaitu eksibisi kolektif itu. Nah, sebenarnya apa itu Lingkar Kolektif dan lain-lain ini bakal dipaparin sebelum nanti ada paparan lain dari Mei perihal layouting kayak gitu, yang pasti sebenarnya kalian butuhkan untuk nantinya ikutan eksibisinya. Jadi ini tuh adalah semacam Zoom ini itu adalah semacam workshop yang intens, maksudnya yang pesertanya memang diatur tidak terlalu banyak agar fokus dan berkaitan juga dengan jumlah eksibitor yang nantinya akan dimasukkan. Nah, jadi setelah kalian nanti ikut workshop ini, sebenarnya kalian mendapatkan kesempatan untuk bisa mensubmit karya kalian di dalam Lingkar Kolektif, sebuah pameran kolektif karya yang media gambarnya adalah payung gelis kayak gitu. Nah, sekarang kan sebenarnya udah ada Mei nih. Mungkin aku minta waktu bentar sekitar 1 menit. Setelah itu tolong Mei boleh minta bantu ini nggak share screen slide si Lingkar Kolektifnya? Boleh. Boleh ya? Ya. Thank you. Bentar, aku buka dulu. Oke, thank you. Oh iya, sorry. Bentar deh, aku boleh ganti ini dulu nggak? Laptop boleh. dulu. Oh, boleh. It's okay. Sip. Oke. Sambil nunggu Mei, mungkin
Aku minta bantu dari pihak PDB buat share screen slide lingkar, boleh ya? Sorry. Oke. Boleh. Bentar ya, Mas. Ya. Nggak apa-apa, santai. Gitu ya. Udah kelihatan, Mas? Sorry ya. Nah, udah. Oke. Udah ada yang share. Oke. Aku coba untuk jelas. Jadi sebelum kita masuk ke pemaparan dari Mei, kita coba untuk jelasin dulu ya sebenarnya lingkar kolektif ini apa sih? Sebelumnya di sini ada beberapa peserta ya di sini. Nanti kita sapa-sapaan. Nah, mungkin boleh di next dulu. Jadi lingkar kolektif ini adalah satu acara untuk meramaikan dari si Bandung Desain Biennale 2021 yang kemarin sudah mulai pembukaan ya hari pertama ya. Nah, lingkar kolektif ini adalah acara yang dibangun oleh Griffin Studio kerjasama dengan Wanaka dan juga kerjasama dengan Kikukini. Nah, Kikukini itu adalah satu brand sociopreneur yang mengangkat dari si payung gelis ini. Lokasi dari lingkar kolektif ini ada di Urbane, di mana sebenarnya workshop ini kita online, tapi di eksibisinya itu akan offline atau bisa dibilang hybrid karena talk show-nya juga akan ada online juga, tapi ada peserta offline juga. Lokasinya di Urbane, akan diselenggarakan di tanggal 24 sampai dengan tanggal 30 bareng sama acaranya Bongkar Bangkernya Wanara. Bakal di satu lokasi di tempat pameran si Urbanenya sendiri kayak gitu. Nah, boleh di next lagi. Oke. Kenapa sih sebenarnya kita bikin pameran lingkar kolektif ini? Nah, sebenarnya pameran lingkar kolektif ini tuh adalah satu pameran yang punya dua tujuan. Tujuan pertama tentunya ingin meningkatkan atmosfer kolaborasi di dunia kreatifnya Kota Bandung khususnya, di mana pengen bikin acara yang melibatkan banyak pelaku kreatif seperti desainer, graphic designer, product designer, ilustrator dan lain-lain untuk saling berkolaborasi dan memamerkan karyanya di sebuah pameran. Kenapa namanya lingkar kolektif juga? Karena memang di sini ingin memperluas lingkaran dari sosial industri kreatif yang kita miliki kayak gitu. Nah, sehingga ingin adanya terbangunnya atmosfer kolaborasi di sini. Nah, tujuan kedua adalah ingin meningkatkan pamor dari si payung gelis. Kenapa sih akhirnya concern ke payung gelis? Payung gelis itu adalah sebuah artefak, bisa diulang, artefak dari Kota Tasik, unsur peninggalan budaya dari Kota Tasik yang sekarang menjadi ikon. Sayangnya, urgensinya adalah Kota Tasik yang ikonnya itu adalah payung gelis ini tidak terlalu memerhatikan pengembangan si payung gelis, sehingga terdapat sebuah kondisi di mana payung gelis ini hanya tersisa 6 orang pengrajin, yang pengrajin paling muda itu usianya ada di 60 tahun. Sehingga berarti bisa dilihat bahwa apabila pengrajin ini hilang, berarti payung gelis bisa dibilang akan hilang. Padahal payung gelis ini adalah satu ikon yang mewakili dari si Kota Tasik itu sendiri. Ada kontradiksi di sini. Nah,
Kikuk ini yang dikepalai oleh Pak Akbar Mujahid, memiliki ide untuk mengangkat payung gelis ini untuk menjadi satu ikon yang akhirnya dikembangkan. Dia mempelajari bagaimana caranya untuk mengembangkan produk, meningkatkan value-nya, sehingga si payung gelis ini bisa diterima oleh banyak masyarakat. Dimulai dari mengganti materialnya yang asalnya kertas dan memang untuk hiasan, menjadi payung yang punya nilai fungsi dan juga ingin menambahkan kolaborasi. Nah, waktu itu Pak Akbar pernah cerita ke saya, bisa nggak sih payung gelis ini berkolaborasi dengan artis-artis atau orang-orang kreatif di sekitaran kita gitu, sehingga nantinya kita bisa saling ada unsur kolaborasi di sana. Akhirnya gue bilang bisa, kita bisa aja bikin kolaborasi untuk buat desain gambar untuk si payung gelis ini. Jadi ini adalah satu realisasi dari ide obrolan itu. Kita ingin membuat sebuah kolaborasi antar desainer dan desainer dengan si payung gelis ini, sehingga kita bisa meningkatkan atmosfer saling mengembangkan di sini. Gitu. Boleh di next? Next lagi aja nggak apa. Oke. Seperti yang tulis di sini, berarti tujuannya ini adalah mengembangkan industri payung gelis agar meluas, meningkatkan nilai yang dimiliki oleh payung gelis, menjadi ajang antar desainer, artis, dan studio untuk saling mengenal satu sama lain, terciptanya kolaborasi, dan juga menjadi wadah untuk para desainer mengembangkan diri, terutama dalam hal layouting. Makanya di sini ada workshop yang nantinya bakal dipaparkan oleh Melani. Next lagi. Alright. Rangkaian acaranya apa aja sih? Sebenarnya acara asalnya di sini mau pakai Gather Town, tapi karena agar kita fokus ke pemaparannya, karena di Gather Town banyak banget unsur-unsur tambahan yang mungkin takutnya akan memecah fokus, akhirnya diganti platformnya di Zoom. Tapi intinya masih sama. Di sini acara pertama ini bertujuan untuk mengumpulkan para calon eksibitor yang akhirnya nanti kita paparkan mengenai layouting, bagaimana layouting yang baik menurut Mei dan menurut kita, dan beberapa masukan-masukan lainnya. Nanti juga di sana ada tanya jawab, dan setelah mengikuti workshop ini, kalian berkesempatan untuk mengirimkan karya kepada kita, yang nantinya karya kalian akan di-print. Karya kalian akan di-print di payung gelis ini dan dipamerkan di tanggal 24 sampai dengan tanggal 30. Adapun di pameran ini juga bukan karya-karya kalian aja, tapi ada karya-karya undangan juga. Payung yang akan dipamerkan itu ada di sekitaran 20 payung, 20 sampai 23 payung, yang isinya adalah payung dari eksibitor workshop dan juga payung undangan. Dan undangan itu terdiri atas studio-studio kreatif dan artis-artis lokal. Kayak gitu. Boleh di next. Nah, jadi jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ini adalah salah satu rangkaian untuk rangkaian acara utama nanti di collective exhibition. Next lagi. Sip, kayak gitu. Jadi pameran ini nantinya bisa kalian ikuti sebagai eksibitor setelah kalian nanti ikut workshop. Gitu. Kalian sendiri nih buat para peserta pengen nanya dong. Di sini ada Isam, ada Sandi, Rian, Sahril, ada Dandi. Nah, kalian udah datang ke ini belum? Acara awalnya BDB yang kemarin yang di Laswi. Siapa coba? Ya, atau ada yang rencana ingin muterin BDB? Mungkin Sandi, San? Belum pernah. Oh, belum pernah. Iya, belum pernah. Nanti coba kalian muter-muter, karena di sini semua BDB itu banyak banget rangkaian acara, nggak cuma Lingkar Kolektif doang, ada banyak banget dari studio-studio kreatif lain, dari personal-personal lain yang memang ikut si BDB ini gitu. Berarti mungkin kalau misalnya dikasih singkat, si
BDB ini inti acaranya bisa dibilang apa sih Mbak? Sorry, Audrey. Mungkin dari pihak BDB-nya ingin bisa mewakili inti dari BDB itu sebenarnya apa sih? Nah, mungkin biar di sini tahu. Untuk BDB itu sendiri, untuk Bandung Design Biennale tahun ini, kami mengangkat tema Excavate. Jadi memang banyak proyek-proyek yang dari berbagai tema itu join Mas di Bandung Design Biennale tahun ini gitu. Banyak tema, kita ngangkat 10 kelompok nih dari proyek-proyek ini, termasuk si Lingkar Kolektif masuk kategori di everyday gitu, di mana dia emang meng-highlight suatu hal yang sebenarnya sudah kita lihat di setiap harinya gitu. Nah, untuk kelompok-kelompok yang lain itu ada macam-macam juga, ada gastronomi yang emang berputar di makanan, ada juga tentang specialty, dan banyak lagi sih Mas sebenarnya. Kalau misalnya mau cek selengkapnya itu bisa langsung di Instagramnya. Nah, buat venue-nya itu sebenarnya kita juga nyebar ada di 23 venue dari 72 project gitu Mas. Jadi emang ini tuh projectnya itu secara kolektif gitu. Gitu sih Mas singkatnya. Oke, thank you Mbak pemaparannya. Jadi kalian bisa cek aja langsung Instagram Bandung Design Biennale buat tahu rangkaian acara apa aja sih sebenarnya yang ada di BDB ini. Nah, sebelum kita mulai workshop nih, mungkin apakah kalian-kalian nih meskipun di pagi hari mungkin ada yang belum mandi nih kayaknya, kalian coba on cam dulu sebentar dong, biar kita dokumentasi dulu, kita foto bareng dulu, mungkin bisa dibantu kalian-kalian pada on cam dulu sesaat. Nah, gitu. Wah, ada yang lagi di mobil nih. Coba. Yuk kita on cam dulu nih guys. Biar kita screenshot. Ya. Sip. Oke. Mungkin dari pihak BDB juga bisa bantu screenshot juga ya, selain aku juga screenshot. Boleh. Aku stop share dulu kali ya, Mas. Boleh. Oh iya benar. Thank you ya. Bentar. Ayo mungkin Isyam, Nafisa, Alivia, Fauzi, Abil bisa on cam juga nih. Oke. Sip. Udah ya? Aku mulai screenshot ya. Bentar. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Sip. Oke, langsung aja. Thank you ya, Mbak ya. Kita langsung aja lempar nih ke Mei. Halo Mei, lagi di mana Mei sekarang Mei? Halo, aku lagi di rumah. Oh, lagi di rumah. Iya, weekend kan, libur. Betul sekali, emang seharusnya. Harusnya ya. Iya, idealnya begitu. Nah, mungkin Mei boleh cerita dong, Mei kenalin diri dulu, dari mana, siapa. By the way, Mei ini adalah satu brand owner ya, dari satu brand fashion namanya Popinu. Dia cukup concern lah di graphic design. Mungkin Meme bisa langsung kenalin diri aja, atau kenalin dirinya pakai slide, atau gimana? Enggak. Sebenarnya ada di slide juga sih, cuman kayak ya lebih biar kelihatan nih gitu. Aku kenalan dulu aja ya untuk pembukaannya gitu. Halo semuanya, selamat pagi ya, masih pagi. Jadi perkenalkan, nama aku Meilani, tapi biasa dipanggilnya Meme gitu. Jadi kayak kita biar lebih akrab aja panggil aku Meme aja gitu. Jadi aku tuh sebenarnya lulus, aku kuliah di ITEMAS bareng Mateo ya. Angkatan 2013, lulus 2017. Jadi udah berapa tahun tuh aku kerja 2017 sampai sekarang sebagai graphic designer, tapi
bukan cuman graphic designer aja gitu. Aku juga fokusnya di layouting juga karena sebelumnya aku pernah magang di majalah juga sih gitu, di majalah Femina. Jadi ya kurang lebih emang fokusnya itu ke graphic designer tapi lebih ke layoutingnya gitu. Dan sekarang juga fokusnya untuk ya ada brand juga, jadi sambil ngurus-ngurus brandnya gitu sih. Oke, mungkin aku bisa langsung aja ya untuk boleh. di materi. Oke, Aku siap. share screen Thank you, dulu. Mei. Ya. Oke, udah kelihatan? Sudah, Mei, sudah. Oke, ini ya. Ada kita perkenalan tadi. Oke, bentar. Nah, ini yang tadi tuh aku dia jelasin. Jadi sekarang tuh kalau saya dijabarin kantornya di mana sih gitu. Aku tuh sekarang menjadi web designer di Closet Indonesia. Kantornya itu ada di Jakarta dan ya sekarang karena WFH jadi stay di Bandung dan juga kesibukannya ngurus Popino juga. Nah, ini nih, aku bakalan nge-highlight doang, tapi pekerjaan aku yang berhubungan dengan layouting. Jadi, di 2016 itu yang tadi aku bilang, aku sempat menjadi tim artistik di majalah Femina. 2020 itu aku juga dapat kesempatan untuk melayouting katalog bukunya dari Ikra, acaranya Bank Indonesia. Dan di 2021 kemarin, tahun ini ya gitu maksudnya baru kemarin beres proyeknya itu ada untuk UI juga gitu karena kan UI juga berhubungan dengan layouting gitu. Oke. Sekarang apa itu layout? Ini dia. Aku bakalan ngejelasin singkatnya. Jadi kayak layout itu kalian juga bisa baca di slide-nya dan kayak di sini tuh layout untuk mengkomposisikan gitu. Kan sebenarnya tuh di desain grafis itu kita banyak dikenalkan dengan berbagai macam elemen ya gitu. Ada elemen grafisnya itu yang seperti apa gitu. Ada yang abstrak, ada yang geometris gitu. Nah, ada juga salah satunya itu teks juga salah satu elemen dari layout sendiri. Jadi gimana sih caranya untuk mengkomposisikan elemen-elemen itu agar saat kita lihat nih kayak wah ini enak banget ya untuk dilihat dan untuk dibaca gitu, apalagi yang berhubungannya dengan teks. Gitu. Lanjut, ini dia. Elemen-elemen dalam layout. Jadi yang tadi aku bilang elemen-elemen itu ada apa aja sih gitu selain bentuk-bentuk, ada teks, dan ada elemen visual, dan juga ada invisible elements yang bakalan aku jabarin di next slide-nya. Nah, ini yang pertama. Nih, salah satu layout untuk, masih kelihatan kan ya share screen aku? Masih. Nah, ini tuh salah satu layout yang kita udah tahu ya kayak meskipun sekarang era digital, tapi kan pertama kali kita tahu tuh di magazine ya gitu kayak majalah ya, apalagi anak dulu tuh kalau zaman aku SMA tuh ada Provox gitu. Jadi kayak sering banget kita dapat majalah-majalah atau misalnya emang yang suka baca itu pasti mereka mungkin langganan majalah gitu. Nah, itu tuh salah satu kita tanpa sadar kita tuh belajar layout sebenarnya gitu dengan kita ngeliat majalah itu. Nah, ini aku bakalan ngasih singkatnya aja sih sebenarnya apa aja sih yang ada di layout itu gitu. Yang pertama itu kita ada headline. Yang nomor 1 itu headline. Jadi kayak ini loh topik utamanya, ini loh judulnya yang bakalan kita angkat di dalam konten layout itu. Lalu yang kedua ada deck. Deck itu tuh jadi kayak sebenarnya penjabaran dari apa sih yang bakalan kita bahas tapi lebih lebih singkat gitu, singkat, padat dan jelas kayak gitu. Lalu yang ketiga itu ada body text. Body text-nya itu benar-benar kayak semua penjabarannya, uraian dari si konten itu gitu, penjabarannya. Dan yang untuk nomor 4 kita bisa lihat gitu, itu ada yang di highlight. Nah, itu tuh adalah kita bilangnya itu namanya pull quotes. Nah, dan yang kelima, kalian bisa lihat ini ada foto. Nah, salah satu elemennya juga foto. Terus kayak ilustrasi itu salah satu elemen yang ada di layout juga.
Nah, yang keenam, kita kan taunya caption itu untuk bikin ini ya, kalau Instagram, terus kayak kita upload foto, ya otomatis ada caption. Nah, sama juga untuk di layout, atau salah satunya mungkin di majalah, caption itu suka ada kayak penjelasan di bawah dari si fotonya. Misalnya ada fotonya siapa, terus di bawahnya dikasih tahu namanya, atau misalnya sumber itu namanya caption. Oke, next. Nah, ini ada yang pertama, yang tadi kan udah teks tuh. Nah, terus apa aja sih yang ada di elemen visual gitu. Nah, ada juga foto. Ya kita udah tahu lah gitu, foto itu sering banget ya digunain untuk di layout, karena itu membantu banget sih kalau buat aku kayak salah satu yang membantu layout kita bagus itu adalah foto salah satunya, ataupun ilustrasi. Karena kalau tanpa foto dan ilustrasi, kita kadang-kadang bingung untuk mengkomposisikan si teksnya kan, kecuali kalau misalnya emang kalian udah expert banget di tipografi gitu. Nah, itu sih bakalan memudahkan kalian untuk melayout. Oke, ini foto. Nah, yang tadi ada ilustrasi atau artwork. Nah, ini juga ada grafis. Jadi di grafis di sini kalian, aku tuh lebih sukanya grafisnya yang kayak geometris gitu. Terus kayak aku tuh sukanya yang abstrak. Nah, nggak masalah. Kalian bisa mengkomposisikan itu di dalam layout kalian gitu. Jadi sebenarnya karena kan tadi udah bilang ya kayak layout itu mengkomposisikan gitu. Jadi gimana caranya nih untuk layout ini tuh enak untuk kita lihat gitu. Nah, ada juga invisible elements. Ini tuh pasti kalian juga udah tahu ya, kayak ada margin. Nah, jadi untuk kita nge-layout itu, meskipun kita misalnya ada di ATI A4 ukurannya, medianya A4 gitu. Tapi kalau bisa itu kita nggak boleh lebih daripada A4. Jadi kita ada clear space-nya dulu gitu loh, untuk ngejaga agar si elemen-elemen tadi tuh bersatu gitu dan kayak enggak terpecah. Jadi sekalinya kita kalau misalnya, apalagi kalau print out ya, print out itu sangat riskan untuk kita sangat riskan untuk tiba-tiba misalnya, wah kok ini kepotong kayak gitu-gitu sih. Nah jadi kita tuh harus ada marginnya nih untuk pinggir-pinggirannya gitu. Next, nah ini selain margin yang tadi kita butuhin untuk layout, itu juga ada grid. Nah, grid itu tuh sangat kita bakalan ngeliat banget kalau kita baca koran atau kita baca majalah. Kenapa? Karena di dalam grid, di dalam koran atau majalah itu kita udah tahu nih kalau misalnya kalian peka, biasanya mereka pakai itu 2 atau 3 grid system. Jadi kayak ada, kalau kita bisa bilang itu kayak kolomnya gitu loh. Makanya kita kalau saya baca tuh pasti dari atas ke bawah, lanjut lagi dari atas lagi ke bawah, lanjut lagi dari atas ke bawah. Nah, itu tuh salah satu fungsi dari grid gitu. Jadi kayak gimana caranya untuk ngeliat nih si komposisi dan si teksnya itu kita bisa bacanya nggak bikin sakit mata, kayak gitu. Terus kayak hierarkinya pun jelas. Nah, jadi kita dibutuhkan untuk grid gitu. Jadi untuk penempatan foto dan lain-lain elemen-elemennya juga kayak kita nggak mungkin kayak di sini aja gitu, enggak. Jadi kayak kita harus jelas untuk penempatannya kalau ada gridnya. Nah ini salah satu gridnya, kayak beberapa sih. Biasanya ini beberapa grid yang sering digunakan di dalam sebuah majalah gitu kan, karena yang lebih mudah itu kita ngelihat emang di majalah sih sebenarnya kalau untuk layouting itu gitu. Beda lagi kalau misalnya untuk digital ya gitu. Digital kan sebenarnya sama aja penerapannya. Cuman kita tuh biar lebih kelihatan output-nya yang mungkin di majalah gitu. Kayak ini yang pertama itu ada, misalnya biasanya profile sih, kayak kita tuh pengen fokus tentang si orangnya, otomatis ada orang dan ada penjabarannya gitu. Nah, ini tuh biasanya kalau yang ada kotak dan di X ini tuh artinya ini adalah penempatan dari si foto atau elemen-elemen grafisnya kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya kalian udah peka itu, kalian udah bisa kayak bikin grid system sendiri gitu, kayak kayaknya aku tuh tipe yang suka bikin si foto-fotonya itu di tengah gitu misalnya, atau misalnya kayaknya aku tuh lebih fokus kayak untuk menyimpan si grafis-grafisnya itu di bawah, teksnya di atas, gak masalah. Kayak itu tuh nanti juga bakalan kalian feel-nya tuh dapet sendiri sih kalau misalnya kalian sering melayout kayak gitu sih. Oke. Nah, tadi ada prinsip layout. Nah,
pertama itu ada hierarki. Nah, hierarki itu apa gitu? Hierarki itu jadi kayak kita yang tadi aku bilang gitu. Kita kalau misalnya ngeliat sebuah banner ataupun ngeliat sebuah konten kayak bacanya itu dari mana sih gitu. Nah, itu hierarki. Jadi tata letak ya sebenarnya bisa dibilang kayak gini deh. Kita ambil contoh ini ya gitu, banner untuk acara ini nih, workshop gitu. Nah, ini sudah menggunakan hierarki. Karena apa? Yang kita lihat di awal kan ini ya judulnya. Lingkar Kolektif Workshop gitu. Lalu ini ada deck-nya. Nah, ini ada visualnya, ada grafisnya, ada fotonya gitu kan. Ada body text-nya. Otomatis dan bener-bener diruntut gitu kayak oh ini judul, oke, ini ada penjabarannya tentang apa acaranya, lalu ini siapa sih dia tuh speakernya itu siapa gitu, terus acaranya itu kapan, dan ujung-ujungnya adalah di link on bio ada informasinya, dan yang terakhirnya juga ada beberapa logo kayak gitu. Logonya itu biasanya untuk sponsor atau untuk media partner gitu kan. Tuh, oke. Next, ini ada emphasis atau penekanan. Kalian bisa baca juga di sini untuk penjelasannya. Aku bakalan lanjut ke si contohnya ya. Kayak apa sih? Misalnya kayak kita lagi bahas apa, kayak kita tuh ada pingin penekanannya tuh di bagian misalnya ada teksnya yang mana nih gitu. Kita nggak masalah kok kita tiba-tiba fontnya lebih besar dibandingin body text. Oke, nggak masalah. Terus kalau misalnya pingin aku letakin di tengah, gak masalah gitu. Atau misal kayaknya aku tuh lebih senangnya untuk beda warna deh, gak masalah. Yang penting ada penekanan, ada yang bakalan kalian highlight di antara body text itu. Nah, kalian up dan kalian buatlah menjadi si teks itu berbeda. Nah, sama halnya untuk kalau misalnya Kak, tapi aku tuh nggak bagian teks, tapi misalnya di si grafisnya, ya nggak apa-apa, berarti ada sesuatu grafis di antara grafis-grafis yang lain, elemen grafis, yang kalian tekenin sendiri, entah itu tiba-tiba yang bentuknya lebih besar, atau misalnya tiba-tiba dia warnanya beda sendiri, gitu. Nah, itu salah satu penekanan juga, gitu. Nah, ini balance. Jadi, dalam layout itu, karena kita percaya mata kita itu pasti kan bisa ngelihatnya kayak ini nggak enak ya, ini kok enak ya untuk dilihat. Nah, karena tanpa sadar mata kita tuh bisa menilai gitu mana visual yang balance, mana visual yang nggak balance gitu. Salah satunya ini yang balance. Kenapa bisa dibilang balance? Kita lihat kanan dan juga kirinya. Kalau kita lipat atau misalnya kita bagi dua deh gitu, masih enak kok dilihat gitu. Karena apa? Mereka pertama, untuk grid-nya mereka jelas, ya. Terus untuk hierarkinya pun mereka jelas. Untuk grafisnya pun, untuk fotonya tuh mereka bener-bener di-set, ya oke, ini satunya fokus, dan bener-bener kanan kirinya itu rata gitu. Jadi enak sih. Salah satu yang aku suka tuh emang dari poster-poster dan karya-karyanya Wes Anderson sih. Karena dia tuh bener-bener punya mata yang benar-benar detail dan jeli sih ya, untuk apalagi untuk masalah layout gitu. Nah, oke, balance, ngerti. Nah, ada unity atau kesatuan. Jadi kalau kita bisa bilang sekarang apalagi ya, kayak kalau misalnya kita lihat feed Instagram gitu, terus kalau misalnya dari online shop atau e-commerce kan pasti ada hubungannya antara foto produk dan juga layout gitu. Nah, kalau misalnya fotonya itu enggak nyatu, akan kayak, kok ini agak ada yang aneh ya, gitu. Salah satu caranya adalah, ya kita harus membuat itu tuh menjadi satu kesatuan, gitu. Gimana sih caranya? Pertama mungkin kalau kita lihat iklan itu, mereka gimana caranya untuk men-DIY dengan baik dan benar ya, gitu. Entah itu menambahkan shadow-nya, entah itu mereka apa-apa, pokoknya gimana caranya untuk jadi satu kesatuan. Nah, salah satu contohnya ini gitu. Kita ini kalau misalnya kita buka, kita breakdown itu banyak banget nih elemen visualnya. Ada fotonya, ada elemen grafisnya, ada tipografinya. Tapi mereka tuh gimana caranya untuk menyatukannya? Mereka ambil dari tone warna. Mereka bikin warnanya kayak oke, semua elemen ini lebih fokus di warnanya black and white plus
merah gitu kan. Nah, terus mereka juga kayak bener-bener mendiainya itu kayak bener-bener rapi ya gitu. Terus mereka juga bermain di tipografinya kayak gitu-gitu. Karena satu kesatuan kalau misalnya kita menyatukan sebuah elemen, kalau kita udah tahu nih diarahinnya mau kemana, temanya ingin diangkat seperti apa, ya pasti akan menjadikan satu kesatuan layout yang baik gitu, yang kayak bener-bener kayak, wah bener ya enak untuk dilihat gitu. Salah satu caranya sih itu, biasanya tuh kita bener-bener layout itu, kita bener-bener di eye-nya sih, atau kita edit fotonya gimana caranya untuk ini foto, tone-nya bisa masuk ke layout gitu biasanya. Oke, ini untuk penerapan layout. Nah, jadi yang bakalan nanti kan kita bakalan bikin sebuah pattern gitu ya di payung. Nah, cuman aku bakalan ngasih tahu gitu. Sebenarnya emang kalau kita itu tuh melayout bisa di mana aja gitu. Salah satunya di packaging. Kenapa di packaging? Karena kalau kita lihat di awalnya itu apanya sih gitu. Kayak ada mereknya, ada nama produknya, ada tagline-nya, ada komposisinya. Nah, salah satu dan juga ada visualnya. Karena kan kita kalau misalnya packaging terus kayak ini sereal ya, tapi kok nggak ada fotonya, kita bingung kan gitu. Kalau misalnya keluarnya tiba-tiba bukan sereal kan kayak ya aneh juga gitu. Makanya kayak ada sebuah komposisi di packaging pun mereka tuh layoutnya dipikirin juga gitu, kayak oke, di awal ini gimana caranya orang ngenotice nih kalau misalnya ini tuh nama produk kita gitu. Berarti otomatis nama produknya dibesarin. Terus tagline-nya, terus fotonya gitu. Fotonya gimana ya caranya untuk agar menjadi satu kesatuan gitu. Otomatis mereka mendiai fotonya dengan baik dan benar gitu. Terus kayak bener-bener tone fotonya juga disesuaikan. Terus kayaknya kalau foto doang nggak cocok di. Kayaknya perlu ada elemen grafisnya, misalnya ada ilustrasinya gitu. Nggak masalah, mereka juga masukin kayak gitu. Oke, next ini ada poster. Yang poster sih pasti kalian sering banget ya, apalagi mungkin kalian juga sering buat mungkin. Kayak kadang-kadang bingung bikin poster kok gitu-gitu aja gitu. Ya sebenarnya sekarang tuh kita dibebaskan untuk membuat sebuah karya apapun itu gitu. Kayak ya terserah kalian emang posternya ya aku pengen nge-highlight-nya tuh tentang pattern gitu, ya udah gitu. Bikin poster yang pattern aja besar. Ada caption-nya, ada body text-nya, ada highlight-nya itu di atas, misalnya contoh kayak gini. Nggak masalah, why not gitu, karena ya kita juga udah ngeliatin emang kontennya itu ingin memperlihatkan apa gitu di visualnya, karena visual pun salah satu yang membantu untuk layout itu, atau misalnya untuk benar-benar konteksnya itu jelas gitu, karena sangat banget dibantu untuk foto dan juga visual tuh sangat membantu untuk di sebuah layout gitu. Nih kayak gini, nggak masalah. Yang penting tuh kita udah tahu nih, ada sesuatu yang mereka highlight juga gitu kan. Ada headline-nya. Ini juga kayak ya untuk memainkan si elemen-elemennya juga nggak masalah, yang tadi aku bilang kayak ya udah fontnya kalian besarin, kalian main-mainin, nggak masalah. Yang penting menjadi satu kesatuan dan balance. Di sini mereka nggak mungkin asal templok-templok, oh enak, enggak sih. Mereka kalau kita lihat nih, pertama ada grid sistemnya. Mereka pakai 3. 1, 2, 3. Nah, terus kita lihat lagi di sini. Mereka mengkomposisikan warna-warnanya. Warna-warna yang mereka ambil tuh nggak asal loh gitu. Pasti mereka punya artinya sendiri gitu. Terus pasti ini caranya gimana agar orang itu pas melihat tapi kita notice, oh ini power of play, ya nggak sih? Karena tanpa sadar yang tadi aku bilang, mata kita udah bisa nangkap gitu. Meskipun kita main layoutnya gimana, yang penting pengkomposisiannya itu baik dan benar. Kalau nggak tiba-tiba dia ada P, terus P lagi di sini, yang mana mungkin kita bisa baca itu power of play kan gitu. Oke, next. Nah ini ada juga ini layout tapi berhubungan dengan grafis juga yang lebih kayak ke geometris. Ya zaman sekarang banyak banget ya kayak geometris. Ada beberapa mereka ambil elemen bulat, terus kayak kotak, terus kayak ya garis-garis dan lain-lain. Nggak masalah gitu. Bisa kok
dijadiin seperti ini gitu. Kayak si teksnya itu ditimpa gitu. Kayak di atas si grafis-grafisnya nggak masalah gitu. Terus kayak gimana caranya untuk enak dilihat, mereka biar rapi. Mereka pakai bantuan untuk outline. Nggak masalah. Yang penting kayak ya semuanya tuh menjadi satu kesatuan gitu kan. Kayak dan jelas apa yang mau kalian highlight di sini gitu. Ininya gitu. Lanjut ini ada juga sama sih aku bakalan ngasih beberapa contoh layout gitu. Jadi kalian juga ntar juga bakalan kayak bisa menangkap sendiri ya gitu. Oh ini tuh kayak gini gitu. Kayak gini gitu kayak oh ini yang di highlightnya ini kayaknya apanya ya. Oh ini tuh ininya, tanggalnya gitu. Karena setiap acara, setiap apapun gitu, setiap klien ataupun setiap diri kita sendiri tahu kan, kita bikin sesuatu ini ingin menonjolkan apanya sih gitu. Nah ini mereka ingin menonjolkan sih tanggal acaranya. Ya udah mereka highlight sih gimana caranya nih tanggal ini tuh bisa terlihat lebih wow gitu. Berarti menggunakan font yang beda, terus dikasih elemen-elemen grafis yang berwarna gitu. Tapi kan ini warna-warnanya juga masih enak ya gitu. Kalau kita lihat kayak not bad gitu, ini bagus gitu kan. Terus grade sistemnya juga jangan kalian lupain. Nah, terus kan tadi banyak potnya kayak grafisnya lebih kayak ke ya bentuk-bentuk abstrak atau misalnya geometris. Nah, sekarang gimana sih kalau misalnya aku suka layouting dan aku juga suka ilustrasi gitu. Itu nggak masalah gitu. Ini salah satu contohnya yang ilustrasi dikombinasikan dengan sebuah layout gitu. Bisa kita lihat ini enak banget untuk kita lihat gitu karena ini ada sebuah elemen, ada sebuah ilustrasi orang. Terus mungkin kalau kita lihat kalau nggak ada elemen-elemen si pohon-pohonnya itu yang hijau-hijau itu kayak kosong banget gitu. Tapi gimana caranya ya untuk menjadi satu kesatuan yang kalau dilihat pun enak gitu. Berarti mereka oh aku cari lagi nih elemen atau cari lagi nih ilustrasi apa nih yang bisa dimasukin ke si layout ini kayak gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ini kayak ini tuh satu kesatuan ya, bener-bener kayak enak gitu kan. Maksudnya kita lihatnya tuh kayak balance juga gitu. Terus kayak mereka juga nge-highlight untuk sesuatu juga di tengah ya nggak apa-apa karena kalau misalnya kita di tengah itu salah satu cara kita untuk memudahkan meng-highlight sesuatu gitu. Jadi kayak ya udah emang nama acaranya bingung mau disimpan di mana, taruh tengah udah aman sih sebenarnya. Tapi PR-nya adalah kalian harus mikirin pinggir-pinggirnya gimana caranya untuk membantu agar si highlight itu tuh tadi ter-up gitu. Misalnya kayak ya udah pinggirannya tambah ilustrasi, ya udah pinggirannya tambah kayak grafis elemen-elemen grafis yang simple gitu, itu juga nggak masalah. Nah ini salah satu yang apa ya bisa dibilang kayak ini kan overlap gitu ya, tapi tidak disalahkan dan ini tuh salah satu yang kita bener-bener menggunakan banyak teknik gitu loh kayak gimana ya caranya untuk orang tuh ngeliat tapi tetap enak, bukan asal timpa kayak timpa ini ya baju-baju gitu kayak ya timpa gitu enggak, tapi gimana caranya kita menimpa berbagai macam elemen agar menjadi satu kesatuan gitu. Nih kalau kita lihat kan pasti kalau misalnya di DKV itu kita belajar nirmana ya, kita udah tahu deh dengan nirmana, dengan gradasinya, dengan warna-warnanya. Kalau kita lihat nih ya, kalian bisa lihat di akhir-akhir itu, di layer awal nih, mereka pasti menggunakan warnanya itu pink muda gitu. Nah, yang keduanya itu mereka menggunakan layer apa sih? Warnanya itu kita bisa lihat didominasi oleh warna kuning. Nah, jadi kayak ada, kalau kita tanpa sadar tuh, emang meskipun timpa-timpaan, tapi kita memikirkan tuh layer awal, layer pertama, layer kedua, layer ketiga, sampai bener-bener layer teratas. Yang bener-bener ini tuh warnanya warna-warni banget di layer atas. Tapi karena kita memikirkannya dari awal, layer pertamanya itu warna apa, next-nya warna apa gitu, akan menjadi satu kesatuan yang lebih enak gitu untuk dilihatnya juga gitu kan.
kayak gini, kayak ya nggak apa-apa sih, ujung-ujungnya juga bakalan random banget nih warnanya, tapi karena kita udah punya background-nya dari layer-layer yang kita bener-bener kita pikirkan nih untuk komposisi dan untuk warnanya, ya itu bakalan membantu banget sih gitu untuk yang bagian layer atasnya gitu. Oke, next. Nah ini juga sama gitu, kayak ini kok penempatannya di mana aja sih? Nggak di mana aja sih sebenarnya. Mereka pasti memikirkan gitu, kayak ini ini yang di highlight itu di bagian sini. Yang paling besar yang tadi aku bilang, ada penekanan juga gitu, kayak mana ya yang ingin kita highlight gitu, yang ingin kita tekan biar orang itu tahu gitu. Otomatis mereka menggunakan ukuran yang lebih besar. Terus juga mereka menggunakan elemen-elemen yang lebih kecil. Mereka tuh di sini bermain dengan bentuk, bermain dengan ukuran, bermain dengan warna gitu. Nah, ini salah satu layout yang enak ya gitu. Gimana caranya gitu untuk tidak terlihat kosong, tidak terlihat rame, tapi enak dilihat gitu. Ini salah satu contohnya gitu. Kita bisa kok nerapin itu gitu kan. Yang penting kuncinya nggak usah takut, coba aja gitu. Dan kalian juga jangan takut untuk nanya komentar dari teman-temannya gitu, kayak aku bikin layout ini gimana sih menurut kalian gitu. Karena kan mata kita beda ya gitu. Kalau misalnya, dan tujuan kita pun bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Jadi nggak ada salahnya untuk kita tetap discuss juga. Nah ini yang di pinggirnya sama kayak ilustrasi juga kayak yang sebelumnya ya gitu. Mereka juga benar-benar pengen meng-highlight si ilustrasinya. Jadi kayak ya udah ilustrasinya di pinggir-pinggir aja gitu. Terus kayak untuk si acaranya atau misalnya kontennya itu di tengah gitu, udah paling aman banget sih gitu. Kalian gak usah mikirin kayak, aduh layout ilustrasinya gimana, untuk layoutnya nanti penggabungannya gimana gitu. Udah paling aman. Oke, itu salah satu banyak ya contohnya gitu, lumayan. Nah, jadi tips dari aku sih sebenarnya. Kalau kalian ingin membuat sebuah layout, kalian harus tentuin dulu nih temanya. Kenapa sih gitu? Karena kalau misalnya kalian tidak menentukan temanya itu, kalian nanti ujung-ujungnya akan bingung. Kayak, duh apalagi ya? Ujung-ujungnya tidak akan menjadi satu kesatuan. Karena kan salah satu yang kita harus perhatikan di dalam sebuah layout kan satu kesatuannya ya gitu. Jadi kayak tentuin dulu nih temanya. Temanya mau apa? Tone and manner-nya seperti apa? Kayak gitu. Lalu kita harus jaga konsistensinya dong gitu, kayak karena emang di awal kita nentuin tema ini, ya udah kita harus konsisten gitu dengan bentuk. Misalnya kita mau ambil, udah deh temanya aku pingin ngambilnya pattern bulat gitu, ya udah lingkaran ya udah kita pakai konsisten nih lingkaran terus aja, mau apapun itu lingkarannya. Yang kita mainin adalah warnanya. Tadi kan kita bisa mainin ya warnanya. Terus mungkin kita juga bisa bilang kayak untuk pewarnaannya ada yang kita fill bener-bener full, ada yang kita pakai outline doang, atau misalnya kita bentuk lingkarannya atau lingkarannya itu menggunakan elemen apa, yang penting itu jadi lingkaran. Nah, itu tuh akan menjadi satu kesatuan yang baik ya gitu. Kita bakalan gak nyangka sih kalau misalnya bener-bener kita cobain dan kita praktekin gitu, kayak wah gila ya, cuma dalam satu bentuk doang lingkaran bakalan membuat sebuah karya yang beda, apalagi udah kita layout gitu, itu bakalan beda banget feel-nya gitu. Nah, terus fokus pada inti yang ingin disampaikan. Jadi kalau misalnya kita layout udah tahu nih temanya apa, terus kayak apa sih yang mau kamu sampaikan? Kayak aku di dalam layout aku pengen nambahin quotes sih gitu kayaknya, karena biar orang-orang juga baca. Atau misalnya kayaknya aku bakalan ngasih signature aku nih gitu. Signature-nya apa gitu. Misalnya ya aku sih punya signature sendiri, misalnya bentuk doodle muka aku gitu misalnya. Ya nggak apa-apa, kalian masukin aja gitu. Tapi aku pingin aku highlight nih si muka akunya, atau misalnya aku pingin highlight si signature akunya. Ya udah, kalian bener-bener kayak fokus ke highlight itu. Tadi aku bilang mainin aja, besarin ukurannya, kecilin misalnya, tapi kalau kalian kecilin itu gimana caranya untuk besar. Jadi dalam ukuran yang kecil kalian gabung-gabungin tuh otomatis akan menjadi besar kan gitu. Itu bakalan jadi intinya gitu. Nah, terus juga next-nya itu ada gunakan kombinasi warna yang selaras. Tadi kan aku bilang kayak
tadi kita banyak melihat juga ya beberapa macam layout kayak, wah ini kombinasi warnanya emang enak gitu, karena ya kita pasti peka sih kalau misalnya kita peka akan sebuah visual, kita juga peka ini warna ini enak kita lihat, ini warna ini nggak bikin sakit mata gitu. Nah jadi kita benar-benar harus memikirkan untuk si kombinasi warnanya juga gitu kan. Kalau intinya gini, kalau misalnya kombinasi warna itu, kalau kalian pingin bener-bener tabrak-tabrak warnanya, ya udah tabrak-tabrak aja, konsisten gitu. Tapi kalau misalnya enggak deh, aku pinginnya warnanya yang kalem, ya udah kalian pakai warna-warna yang kalem gitu, konsisten juga. Nah, karena dari konsisten itu tuh kalian bakal membuat sebuah layout yang baik dan yang indah gitu. Lanjut, memadu padankan ukuran dan bentuk elemen-elemen pada layout. Jadi yang tadi aku bilang kayak ukurannya kalian mainin, terus kayak bentuknya kalian mainin gitu ya, itu salah satu teknik yang kalian gunakan untuk layout juga. Dan juga ada balance, tadi udah dijelasin juga ya gitu, balance gimana sih caranya untuk balance gitu ya. Kita lihat pokoknya kita lipat, kalau kita lipat bidang kita, meskipun kita lihat bagian kanannya doang enak dilihat. Kalau kita misalnya melihat bagian kirinya doang enak dilihat. Bagian atas bawahnya juga kalau misalnya kita lihat dan dilipat itu enak dilihat. Itu benar-benar berarti kayak oke, balance. Kalian bisa banyak lihat tuh Wes Anderson sih kalau dari aku ya. Itu bagus banget. Dan yang terakhir kayak ini salah satu tips dan juga untuk kalian kayak jangan takut untuk bereksperimen gitu. Siapa tahu bisa menambahkan yang tadi nih kayak enggak kok di layout tuh enggak cuma ini. Ternyata ada sebuah eksperimen dari kalian dan berhasil terus kayak bisa diterapkan dan bisa di-sharing kan, kenapa enggak ya gitu. Tiba-tiba kalian menemukan kayak formulanya nih yang baik gitu, kayak ini aku nemu ini grid untuk feed Instagram yang enak banget untuk kalian lihat dan bisa diaplikasikan untuk berbagai macam info, bukan cuma sekedar foto kalian gitu. Kayak kalian tiba-tiba nemuin grid itu kan nggak ada yang tahu ya, terus kayak kalian juga bisa memudahkan untuk mengkomposisikan si pattern-pattern atau bentuk-bentuk yang bakalan jadi signature kalian gitu kan, nggak ada yang tahu gitu sih. Pokoknya kayak jangan takut untuk kalian bereksperimen. Oke, thank you. Oke, thank you juga, Mei. Ya. Di sini kita tadi Mei udah ngomong ya, tadi penegasan lagi kalau misalnya sebenarnya dalam layout kan banyak banget berarti elemen-elemen di dalamnya. Ya. Juga termasuk grid gitu. Grid sama eye tracking juga kan, pengaturan eye tracking yang bisa diatur dari susunan, terus dari yang apa-apa aja yang mau di-highlight yang bisa dilihat duluan ya kan. Itu mungkin yang kadang-kadang selama belajar untuk melayout itu adalah satu hal yang terus harus diasah sense-nya kali ya. Iya. Jadi jangan takut untuk bereksperimen. Yang aku bilang kayak udah aja buat aja, suka-suka kalian aja gitu kayak. Iya kan, karena awal juga kita tahu bentuk apa sih yang kita tahu. Kita suka kotak, kalian eksperimen deh dari bentuk kotak, bakalan nemuin kok pattern-nya nanti kayak, nah tiba-tiba aku nemuin pattern, tapi awalnya tuh dari bentuk kotak doang kan gak ada yang tahu ya gitu. Oke, nah mungkin dari peserta nih ada yang mau ditanyain nggak? Kira-kira nih, siapa tahu buat bahan-bahan nanti kalian bikin layout buat karya nanti di si medium payung ini. Atau misalnya ada yang ingin tanyain dari pemaparan, siapa tahu boleh. Halo, saya pengen. Halo. Siapa nih? Abil ya? Ya. Oh, Abil. Siap, boleh. Apakah layout itu harus bersifat formal kah atau informal? Apa emang tergantung pada medianya itu sendiri? Oke. Jadi sebenarnya untuk layout itu tergantung sebenarnya bukan media, tapi apa yang akan kita sampaikannya itu loh. Misalnya kalau kita bilang kita punya klien, atau misalnya kita punya keinginan untuk diri kita sendiri nih, kita mau melayout sebuah CV gitu kan, otomatis kita bentuknya harus formal karena ya namanya CV kan lebih formal ya, kecuali untuk portofolio. Portofolio itu berarti tidak formal. Nah, sebenarnya
penggunaannya itu tergantung untuk kita untuk apa sih gitu. Layoutnya itu untuk konten apa gitu. Kalau untuk pribadi ya nggak masalah, tidak formal gitu, kayak kalian mau bener-bener layout gimana-gimana gitu kan, tapi tetap harus maksudnya fokus akan grid sistemnya ya gitu, karena yang sangat membantu itu dalam layout itu adalah grid system. Karena kalau misalnya kita grid sistemnya baik, ntar pun akan membentuk hierarkinya juga yang baik gitu kan. Percuma gitu kita udah layout susah-susah, tapi nggak tahu ini apa ya maksudnya gitu kan. Jadi itu berlaku untuk formal maupun informal, dan kalau misalnya untuk penerapannya itu tergantung kita mau untuk siapa nih dan untuk apa nih gitu layoutnya. Itu sih gimana dia jawab gak? Terima kasih. Ya, Berarti sama-sama. tergantung audiensnya juga ya. Ya, Kalau dia ngaruh banget ke desain ya. layout seperti apa yang kita bikin. Mm-mm. Bagus buat kita, belum tentu bagus buat orang lain. Apalagi kalau kita bikin desain mungkin buat anak-anak kali ya. Anak-anak kan Ya, pasti punya pola pikir sendiri. iya, Bagusnya iya. kayak apa. Anak-anak tuh salah satu anak-anak ya, kalau misalnya kita bilang agak susah sih. Tapi karena gimana ya, kayak kita bikin layout, tapi salah satu berhubungan dengan psikologi juga gitu. Karena benar-benar kayak nggak bisa nggak semudah itu. Tapi nggak ada salahnya kita coba gitu. Kan tadi aku bilang salah satu ya kurang lebih kalau misalnya kita udah eksperimen, tiba-tiba wah dapat formula lain gitu kan, nggak ada yang tahu ya. Oke. Nah, mungkin dari yang lain ada yang bertanya kah? Mungkin dari di sini aku coba panggil-panggil deh. Ada Rian, ada Sahril, Sandi, Dandi, Fauzi, Hisam. Siapa tahu ada yang mau ditanya-tanya lagi seputar layouting. Dan by the way, nanti medium gambar kalian akan di lingkaran berdiameter 84 cm. Jadi hari ini silakan kalian cek email kalian masing-masing untuk ngelihat dari si format layouting, bukan format, template dari layout yang kalian bisa input gambar kalian di sana. Nah, tadi perihal grid, perihal apa segala macamnya itu bisa diaplikasikan di situ. Terutama nih mediumnya medium payung nih, lingkaran. Terus gimana kalian bisa menyikapi pinggir-pinggirnya, rangka-rangkanya segala macam. Kayak gitu. Nah, ada lagi kah yang mau bertanya? Kalau permisi, boleh. Bisa, ya. Iya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Teh Meilani. Iya, siang. Jadi saya mau nanya perihal yang tadi grid sistem, tapi untuk yang informal. Nah, sebenarnya saya tuh masih bingung juga karena kalau yang informal ini kan kita lebih main-main kan ya si elemennya itu ya. Nah, untuk penerapan di grid itu bagaimana ya? Apakah itu maksudnya tuh tetap kotak-kotak seperti yang tadi dipresentasikan atau bagaimana? Oke, aku jawab ya. Jadi sebenarnya grid itu emang kotak-kotak karena kita mainnya kolom, terus kayak baris. Cuman bukan berarti kalau misalnya grid itu kotak, kita harus mengisi itu dengan bentuk yang kotak, atau misalnya kita ngisi untuk bener-bener kayak kaku gitu. Enggak, tapi kita kalau misalnya kita gini deh, kayak ada gini, sorry aku contohin gini ya misalnya. Ini kertas gitu. Terus kita benar-benar bikin grid sistemnya, aku pingin bikin itu 4 misalnya, 1, 2, 3, 4. Nah, kalian tuh bebas mau nerapin si elemen grafisnya itu di sini, di kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, bebas. Ukurannya pun bebas, keluar dari grid sistem pun bebas. Yang penting, kalian itu megang untuk si gridnya, proporsinya gitu. Jadi kayak, ini bentuk bulat ini kayaknya aku pasang di kolom 1 deh gitu. Oke, ukurannya segimana ya? Kayaknya besar aja deh gitu. Oke, kalian buat besar gitu. Terus bentuk ini pattern elemen yang kotak misalnya mau disimpan di kolom kedua deh gitu. Boleh, kalian simpan barisnya tapi aku pingin agak deket ke yang pertama tadi gitu, elemen yang bulat tadi yang pertama. Gak masalah kalian tabrakin gitu. Yang penting, karena grid itu sebenarnya bukan untuk membuat kalian menjadi kaku, tapi grid itu membantu kalian untuk meletakkan elemen-elemen yang ada di dalam layout gitu. Untuk pattern aja tuh kalian sebenarnya lebih enak tuh menggunakan grid loh gitu.
Kenapa? Karena kita udah tahu nih kayak ukurannya nih yang awal tuh di sini bagian kanan. Aku mau templokin yang kiri, bagian yang selanjutnya yang kiri di bawah. Nah, kalian bakalan tahu kan, wah ini nih grid yang bagian tengah nih belum keisi gitu. Oh ya udah kita isi gitu. Karena sebenarnya sangat membantu itu tuh, kita nggak dibuat kaku, tapi kalau kamu udah misalnya lebih ngerti dan kayak lebih kayak lebih sering menggunakan grid itu, kamu bakalan tahu deh, bakalan kayak, wah ini tuh grid bukan membuat kaku, tapi membuat kita benar-benar membantu untuk tahu meletakkannya di mana gitu. Kalau kadang-kadang kan kalau misalnya kosong, kita bingung ya, nerapinnya di mana, ujung-ujungnya jadi berantakan. Tapi kalau dengan grid, kalian kayak nerapin satu-satu itu kayak bakalan terstruktur, meskipun abstrak, meskipun informal, meskipun kayak bener-bener, kok ini kayak yang berantakan banget, tapi mereka sebenarnya itu menggunakan grid gitu, kayak wah ini tuh nyimpennya di sini gitu-gitu, karena yang dibuat untuk menjadi informal itu biasanya untuk ukuran elemennya sih gitu Isam. Gimana, kejawab gak atau masih bingung? Berarti untuk pendidikan informal ini lebih ke ini ya, lebih ke mungkin membantu untuk hierarki visualnya. Betul, untuk hierarki visualnya, untuk hierarki si teksnya juga gitu. Jadi lebih mudah sih. Kalau kita bilang kan grid tuh apa ya? Kayak garis bantunya ya gitu. Untuk mempermudah aja sebenarnya. Dan nggak masalah kok kamu tabrak untuk si garisnya gitu, si gridnya tabrakin aja lah gitu. Ini keluar dari gridnya nggak masalah. Yang penting ngebantu kamu untuk tahu nih ngeletakinnya di mana ya nih kira-kira gitu. Kan kalau misalnya dibandingin kita kosong kan agak bingung ya, kadang-kadang kayak taruh aja sini gitu. Ujung-ujungnya kok berantakan. Kalau ada grid kayak taruh sini. Oh, agak enak nih gitu. Tinggal kita ubah-ubah dikit. Nggak masalah kok. Jangan menjadikan kalian jadi kaku ya karena grid gitu. Tapi jadikan itu sebagai patokan dan itu membantu kalian untuk meletakkan elemen-elemen dari layout-nya. Gitu. Oke, baik teh. Ya. Terjawab. Jawab? Ya, Oke. terima kasih untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, gimana nih? Ada yang mau nanya lagi nggak? Atau ada yang kurang jelas gitu? Halo, boleh nanya lagi? Boleh. Tadi kan saya lihat mungkin agak beda dari layouting. Cuma tadi saya lihat menentukan warna yang selaras gitu. Bagaimana sih caranya untuk atau tipsnya gitu loh, menentukan warna yang selaras buat masukin dalam layouting sendiri. Oke. Jadi kan sebelumnya itu tadi aku bilang juga ya, kita nentuin dulu nih temanya itu apa. Misalnya kalian aku sukanya nature deh gitu. Nah, kalian tuh bisa banyak banget ya sekarang tuh palet-palet warna yang bisa kalian aplikasikan. Kalau misalnya kalian temanya nature, ya udah, kalian tahu kan elemen-elemennya apa ya, hijau, terus kayak coklat, terus warna biru gitu kan. Yang kalian maininnya itu adalah apa? Di gelap terangnya. Jadi kayak, udah tahu nih warnanya apa, tapi gimana ya feel-nya biar enak gitu. Masa mau tiba-tiba warna hijaunya itu terlalu bold gitu. Tapi si warna coklatnya itu terlalu calm gitu, terlalu pastel gitu kan, agak jomplang ya gitu. Jadi kita carinya gimana sih untuk cari bener-bener tone-nya itu yang enak, yang selaras kayak gitu sih. Jadi awalnya sih buat saran dari aku, kalian tentuin dulu tema yang kalian mau angkat itu apa. Terus kalian tahu kan misalnya ya, kalau misalnya kita angkat temanya laut pun kan kita udah tahu ya identik dengan warna biru. Misalnya warna putih gitu, warna apalagi ya gitu. Biru aja tuh kita bakalan dapet kombinasi yang banyak banget. Ada biru tua, ada biru muda, ada biru bener-bener kayak ada pastelnya gitu-gitu loh. Jadi kalian buat dari aku ya tipsnya, cari dulu deh satu tema apa nih yang kalian pengen angkat, terus cari tahu warnanya apa. Setelah itu kalian cari untuk tone-nya nih yang enak. Oh oke nih warnanya di segini. Kayak jangan ada yang bold banget, jangan ada yang pastel banget gitu. Karena itu kadang-kadang
susah untuk balance-nya gitu. Tapi kalau misalnya kalian, tapi aku sukanya gini sih, kayak satunya ada yang bold banget, satunya ada yang pastel, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya aku pengen yang konsisten nih gitu, ya udah warnanya dibuat satu tone yang sama meskipun warnanya beda-beda gitu. Jadi kayak mainin untuk di gelap terangnya. Gitu sih. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Kak, saya mau nanya nih. Ya. Kalau misalnya nge-layout buat perusahaan gitu, nah itu harus apa perlu gitu meriset gitu tentang bagaimana buat bikin temanya gitu. Apa gimana yang desainer aja gitu, apa harus riset dulu. Oke. Sebenarnya kalau perusahaan itu mereka tuh udah tahu kayak aku pingin untuk company profile misalnya. Oke, pinginnya apa nih? Bebas deh gimana kalian gitu. Nah, sebenarnya untuk research-nya itu nggak usah terlalu mendalam, tapi kalian ambil konsepnya aja. Misalnya temanya aja ya. Kayak company profile ya gitu. Terus kayak apa nih yang berhubungan misalnya untuk perusahaan apa ya? Kemarin misalnya BI gitu, atau misalnya perusahaannya yang bener-bener migas kayak gitu-gitu. Nah, kita kan bakalan dikasih kesempatan untuk ngasih tahu nih konsepnya apa dulu nih gitu. Ya kalian bebas, misalnya kayak aku mau ambil konsepnya itu monokrom. Terus kayak aku bakalan ngambil konsepnya itu kalian nonton startup nggak sih? Maksudnya jadi banyak banget ya kayak konsepnya ini aku pernah ngerjain. Mereka mengkonsepkannya itu ngasih konsep startup dari drama Korea itu. Terus kayak, ya kenapa enggak diaplikasiin? Karena kalau misalnya kita bisa lihat, banyak banget elemen-elemen yang bakalan kita bisa pakai untuk layout itu. Entah itu warnanya, entah itu si elemen grafisnya. Dari satu poster aja, kalian itu sebenarnya bisa jabarin untuk sebuah layout gitu. Jadi sebenarnya apalagi untuk perusahaan yang lebih formal gitu ya, perusahaan besar, terus kayak pertama itu sih kita bakalan ada negosiasi untuk temanya dulu biasanya gitu, kayak apa ya temanya, apakah mereka udah punya temanya dan kita tinggal eksekusi, apakah ternyata tema diserahin kepada desainer gitu. Ya kita riset dulu nih. Pertama kita kasih yang berhubungan dengan company-nya misalnya. Yang kedua kita ambil yang agak bermain-bermainnya gitu, kayak kayaknya bagus nih untuk cobain diaplikasiin di perusahaan mereka untuk layout-nya misalnya yang tadi aku bilang kayak tema-tema startup gitu bisa. Terus kayak banyak sih sebenarnya untuk kalian research itu gimana kliennya, balik lagi kepada klien kita, apakah kliennya udah punya, apakah itu diserahin kepada kita. Nah jadi kita nggak ada salahnya untuk memberikan beberapa alternatif juga sih gitu. Gimana? Rian ya tadi jawab. Baik Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya mau nanya lagi nih Kak. Boleh. Yang disebut layout yang baik itu kalau di layout misalnya layout desain kaos gitu teh. Kan itu yang bagus teh misalnya dari segi tata letak visual apa isi misalnya kayak isi konsepnya gitu ya konsepnya ya. Ya. Jadi aku juga sebenarnya selain graphic designer untuk layout, aku juga sempat menjadi graphic designer plus product designer gitu di sebuah brand juga di Bandung. Beberapa lumayan sih aku pakai juga gitu ya, kayak ada kaos dulu tuh aku biasanya bukan kaos doang tapi tas juga gitu. Gimana ya caranya masukin si elemen-elemen grafis ini nih gitu untuk menjadi sebuah layout yang enak gitu. Yang pertama tuh kan kita pasti dikasih clear space-nya ya gitu. Mana nih yang bagian sablonnya, mana nih yang bagian print-nya gitu.
Nah, kita tuh harus tahu dulu, karena jangan sampai kita sudah mendesain, ternyata untuk produksinya itu kok nggak bisa ya gitu, terus kayak kok malah jadi kepotong ya gitu. Jadi pertama itu kita harus tahu dulu nih, clear space-nya itu seperti apa gitu. Misalnya kayak kalau kita lihat tuh kan bermainnya tuh kalau untuk baju, untuk kaos itu tengah, bagian atas, kanan dan kiri atas, ataupun di belakang gitu. Kita jarang sekali untuk melihat ada grafis di bagian bawah banget si kaos gitu. Kenapa? Karena kita harus tahu juga nih, orang-orang itu apa ya, adaptasi orang-orang menggunakan kaos itu biasanya kan ada yang dimasukin, ada yang dikeluarin. Percuma dong kita bikin grafisnya ada di bagian bawah tapi bajunya dimasukin, kan nggak kelihatan gitu. Nah, jadi kita tuh sebenarnya bisa melayout untuk si kaos atau untuk produk-produk itu kita bisa ngelihat nih, mana clear space-nya, mana yang pas kita lihat ini nih jadi poinnya gitu. Kayak kaos, oh ini tengah nih, aman gitu. Kayak misalnya untuk tas gitu, kayak tas ini kayaknya di bagian bawah deh sebenarnya yang lebih kelihatan gitu. Kan kita bisa ngelihat ya, bisa menerka-nerka gitu. Jadi kita gunain untuk melayout itu sebenarnya kita lihat dulu si clear space-nya untuk si produk itu. Karena medianya beda dengan media digital ataupun dengan media cetak ya gitu. Karena kan ini produk gitu, kaos, terus kayak tas kan beda ya. Jadi kita harus lihat dulu si clear space-nya dulu. Itu sih yang harus kita perhitungkan gitu. Terus kayak oh, aman nih bebas di mana aja ya. Udah, kita bikin aja pattern suka-suka. Tapi pattern pun kita nggak bisa asal bikin. Kenapa? Karena kita harus belajar juga untuk membuat pattern yang seamless. Jadi di mana kita kepotong nih, kalau misalnya di print, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena mau ditambal pun nggak akan kelihatan, karena seamless pattern-nya. Gitu sih. Ya Kak, karena nggak sedikit gitu kan yang pakai baju kaos nggak mentingin si konsepnya gitu. Lebih penting visualnya gitu kan Teh. Ya, iya. Betul. Makasih Teh. Ya, sama-sama. Oke. Ada lagi kah ini yang mau bertanya? Wah seru nih, banyak yang bertanya perihal ini ya. Layout. Ya, dan juga berbagai macam media sih. Dan emang ya diperlukan sih sebenarnya. Dan kita tuh harus bukan mengenal layoutnya dulu kadang-kadang, tapi kita harus mengenal medianya dulu gitu. Kayak sekarang payung bulat, diameternya 87 ya Teh ya, 84. Betul, 84. 84 gitu. Berarti kan kita harus tahu nih, wah ini berarti ada clear space-nya gitu, biar tiba-tiba kita bikin kelebihan kan sayang banget ya. Kita udah capek-capek kepotong gitu kan. Jadi di tengah-tengahnya juga kan pasti payung tuh ada bundelnya, itu bundel lingkarannya itu. Iya, jadi kayak kita harus tahu clear space-nya dulu sih. Gitu. Terus ya udah gitu bebas kalian mau membuat sebuah pattern, tapi yang itu yang lebih enak itu kita punya ada hierarkinya juga sih gitu, kayak dari sini ada ceritanya gitu patternnya itu. Jadi pas orang ngeliatnya kayak wow, ini tuh bukan cuma sekedar pattern tapi mereka membuat sebuah pesan juga gitu. Kan nggak ada yang tahu ya gitu. Itu kan bebas kalian berekspresi sih sebenarnya. Oke, sip. Kalau misalnya memang nggak ada lagi yang ditanyain, sebenarnya workshop kali ini bisa dibilang sekian. Nah, yang harus nanti kalian perhatiin adalah cek dulu email kalian untuk nanti dari tim dari Griffon atau dari Lingkar Kolektif bakal kirim layout dari si payungnya untuk kalian bisa berkarya di sana. Bagi yang belum menuliskan nomor kontak, maksudnya nanti selain email kita bakal remind lewat WhatsApp. Nah, kalau misalnya belum nulis nomor kontak atau misalnya ada nomor kontak diganti atau segala macamnya selain di luar dari Google Form yang kemarin, kalian bisa DM Instagram dari Griffon Studio di @griffonstudio. Kalian nanti di situ bisa kasih tahu aja kalau ingin ikutan dari si Lingkar Kolektif ini.
Jadi terus tulis juga email kalian baru nanti dikirim template-nya kayak gitu. Mungkin paparan tadi juga tadi ada yang sempat ngechat private nih Mei untuk paparan tadi boleh nggak sih di-share gitu? Boleh nggak Mei? Boleh. Boleh ya. Nanti bakal di-share sekalian bareng sama template-nya di email. Oke. Kalau gitu terima kasih banget buat Mei, buat Bandung Design Bienal. Semoga sukses juga nih rangkaian acaranya. Makasih juga buat para peserta yang ada di sini. Semoga kita sehat-sehat selalu dan semoga apa yang tadi disampaikan oleh Mei juga bisa membuat kita untuk terus berkembang. Dan nanti jangan lupa untuk ikut eksibisinya karena ini adalah satu kesempatan buat kalian juga ngeliatin karya kalian selama beberapa hari di medium payung ini dan insya Allah bakal dilihat oleh banyak orang-orang yang bisa jadi relasi-relasi kalian juga ke depannya kayak gitu. Oke? Terima kasih banget semuanya. Sampai jumpa di rangkaian acara Lingkar Kolektif berikutnya di tanggal 24 di acara offline. Terima kasih semua. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Ya, Terima kasih. bye. Terima kasih.